Ohayo minasan, dimanapun kalian berada, baik itu di dunia nyata maupun di dunia paralel. Kembali lagi dengan Mimin, Mr. K di channel Oni Project. Yuno Greenberial. Yuno merupakan seorang kesatria sihir yang dulu tinggal di desa terpencil Desa Hage. Yuno tinggal di Desa Hage bersama sang main karakter anime Black Clover bernama Asta. Yuno juga merupakan rival abadi dari Asta. Dalam ceritanya, mereka selalu beradu kekuatan sekaligus beradu prestasi, kebanggaan, dan jabatan di Clover Kingdom. Mereka berdua sama-sama memiliki impian untuk menjadi seorang the next kaisar sihir di Clover Kingdom. Oke, di video kali ini Oni Project akan membahas tentang 10 rahasia di balik sosok karakter Yuno Greenberial. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, tolong bantu channel YouTube Oni Project supaya bisa semangat dalam pembuatan konten bahas anime yang menghibur dan bermanfaat dengan cara like video ini dan subscribe channel YouTube Oni Project, teman-teman. Terima kasih. Ayo, gak usah banyak cincong, mari kita ke list yang pertama. Di list yang pertama, mati di manga Black Clover chapter 7. Kalian fans Black Clover pasti pada terkejut kan dengan list pertama ini? Bukan hanya kalian saja, teman-teman. Sama, Mimin juga terkejut. Yuno kan bersama Asta menjadi main karakter, masa mati secepat itu? Hanya sampai chapter 7 saja? Menarik. Oke, Mimin akan jelaskan. Dalam serial anime Black Clover dari awal chapter 1 sampai dengan chapter terbaru 371, memang benar Yuno diperkenalkan bersama Asta sebagai main karakter. Tentu main karakter merupakan posisi karakter yang sangat krusial dan sangat penting dalam serial anime apapun. Selain itu, Yuno juga memiliki masa lalu yang sangat mentereng, amazing, dan wow. Dia merupakan seorang keturunan dari bangsawan Spade Kingdom, di mana itu merupakan salah satu kingdom besar di anime Black Clover. Bahkan nih, banyak fans beranggapan kedudukan Yuno sebagai seorang main karakter lebih tinggi dibandingkan Asta. Karena Yuno berulang kali mendapatkan perlakuan khusus dari autor manga anime Black Clover yang bernama Yuki Tabata. Yuno sering mendapatkan bantuan plot armor sekaligus buff berlebihan yang membuat Yuno sangat luar biasa kuat. Namun teman-teman, di balik semua keistimewaan amazing menggelagar yang dimiliki oleh Yuno itu, ternyata berdasarkan sumber fandom Black Clover, karakter Yuno Greenberial sebenarnya direncanakan akan mati cepat hanya sampai manga Black Clover chapter 7 saja. Informasi itu telah disampaikan langsung oleh sang editor manga Black Clover yang bernama Fukuda. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Kalau Yuno beneran mati di chapter 7, apakah kalian sedih dan kehilangan Yuno? Atau bahkan malah seneng kalau Yuno cepet-cepet hilang dari cerita anime Black Clover? Silahkan tulis pendapat kalian ya, teman-teman, di kolom komentar. Mari kita lanjut ke list yang kedua. Anti kendali reinkarnasi. Tensei Maho atau sihir reinkarnasi merupakan salah satu sihir terlarang yang bisa digunakan untuk membangkitkan orang yang telah mokat, atau bisa diartikan sebagai sihir pemanggil jiwa orang yang telah mati untuk merasuki orang yang masih hidup. Pada arc reinkarnasi anime Black Clover, para kesatria sihir termasuk Yuno telah dirasuki oleh jiwa-jiwa elf yang telah mati. Jiwa itu dibangkitkan oleh Elf Patri sebagai bentuk pembalasan bangsa elf kepada Clover Kingdom atas pembantaian ras elf di masa lalu. Namun di sini sangatlah unik dan lagi-lagi amazing menggelegar bagi sosok karakter Yuno Greenberial. Semua kesatria sihir yang dirasuki oleh jiwa-jiwa elf mengalami kesurupan dan tubuhnya telah diambil alih oleh jiwa-jiwa elf itu. Bahkan kesatria sihir yang bernama Ril dan Charlotte yang kedudukannya tinggi sebagai seorang kapten kesatria sihir juga mengalami kesurupan jiwa elf. Kendali tubuhnya diambil alih oleh jiwa elf itu. Tapi di sini Yuno walaupun telah dirasuki oleh jiwa elf, Yuno tidak terpengaruh dan tetap mampu mengendalikan tubuhnya sendiri.
Kenapa hayu? Yaitu teman-teman, karena Yuno dirasuki oleh jiwa anak Lich yang mana merupakan anak hasil dari enak-enak antara Lich ras elf dan istrinya ras manusia biasa. Jadi darah yang mengalir ke tubuh anaknya Lich merupakan darah mix antara setengah elf dan setengah manusia. Karena anak Lich memiliki gen manusia, maka hasilnya bukannya roh anak Lich mengendalikan tubuh Yuno, tapi karena ada kecocokan, karena ada gen manusia, roh anak Lich malah memberikan energi sihir yang besar untuk Yuno untuk melawan para reinkarnasi elf. Lalu kemudian kita ke list yang ketiga. Terinspirasi dari Asta. Walaupun memiliki energi mana yang amat amazing luar biasa, Yuno awalnya tidak memiliki tujuan hidup untuk menjadi seorang kaisar sihir di Clover Kingdom. Yang dia inginkan hanyalah menjadi seorang warga biasa untuk hidup damai, tenang di desa terpencil Hage. Namun pada saat itu, Yuno bertarung melawan Asta dan seperti biasa sebagai main karakter yang memiliki kepribadian nyentrik dan belak-belakan berbicara, Asta berkata bahwa dia memiliki impian akan menjadi the next master chef. Bukan. Maksud Mimin the next kaisar sihir di Clover Kingdom. Seketika sebagai seorang rival abadi dari Asta, Yuno langsung terinspirasi dari impian Asta itu. Lalu seketika tujuan hidup Yuno ikut-ikutan Asta untuk menjadi the next kaisar sihir di Clover Kingdom. Lalu selanjutnya list keempat. Kalahkan Kapten Kesatria Sihir. Pada event Kesatria Sihir Clover Kingdom untuk menjadi seorang Kesatria Sihir Royal Knights, Yuno harus berhadapan dengan Rill yang mana merupakan kapten dari pasukan Aquadir. Tidak perlu diragukan lagi, kekuatan sihir dari seorang Kapten Rill ini sangat mengerikan. Bahkan dia juga menjadi Kapten Kesatria Sihir paling bocil di Clover Kingdom. Dengan segala keistimewaan, amazing, menggelegar dari seorang Kapten Rill, ternyata dia pernah dikalahkan oleh seorang Yuno pada saat event Kesatria Sihir Royal Knight. Pada saat itu, Yuno berhasil mengalahkan Kapten Rill dan bahkan kocaknya, Kapten Rill sampai menghancurkan kristal besar milik timnya sendiri. Menariknya, saat itu Yuno masih merupakan seorang kesatria sihir yang kelasnya kroco dan hanya baru bergabung menjadi kesatria sihir beberapa bulan saja teman-teman. Tentu di atas kertas seharusnya dibanding Kapten Rill, Yuno tidak ada apa-apanya. Kemudian kita ke list yang kelima. Prestasi Seiyu Yuno. Nobunaga Shimazaki merupakan sosok di balik pengisi suara atau Seiyu dari karakter Yuno Green Burial di anime Black Clover. Dia merupakan seorang yang berwarga negaraan asli Jepang kelahiran 1988. Dia memiliki banyak prestasi yang sangat mentereng. Dia merupakan seorang pemenang Best Rookie Actor Awards dalam ajang 7 Seiyu Awards sekaligus Best Actor in Supporting Roles dalam ajang 15 Seiyu Awards. Lalu selanjutnya kita ke list yang ke-6. Menjadi wakil kapten. Pada awal seleksi untuk menjadi seorang kesatria sihir Clover Kingdom, seluruh kelompok kesatria sihir Clover Kingdom memilih Yuno untuk menjadi anggotanya. Dalam hal ini, Yuno memilih untuk join dengan kelompok kesatria sihir Golden Dawn. Di mana pada saat itu, Golden Dawn merupakan kelompok yang sangat mentereng. Golden Dawn terkenal sebagai kelompok kesatria sihir terbaik di Clover Kingdom karena prestasi-prestasinya yang di atas rata-rata kelompok kesatria sihir lain. Pada saat itu, Golden Dawn dipimpin oleh Kapten William Van Jan. Suatu ketika, ada saat momen yang membuat Yuno bertarung melawan wakil kapten Golden Dawn yang bernama Langris Faude. Saat terjadi baku hantam sihir antara mereka berdua, kemenangan berhasil diraih oleh Yuno. Oleh karena itu, atas kemenangan Yuno akhirnya menggantikan posisi Langris sebagai wakil kapten kelompok kesatria sihir Golden Dawn. Yuno sangat begitu sangar
Dia telah berhasil meraih posisi wakil kapten hanya dalam waktu singkat, hanya dalam waktu 18 bulan saja setelah dia bergabung menjadi Ksatria Sihir. Oke, kemudian list ke-7. Dulu sangat kroco. Jangan bahas yang bagus-bagus mulu soal Yuno. Sekali-kali yang jelek-jelek gitu teman-teman. Sejak masih bayi, Yuno dan Asta selalu tinggal bersama di panti asuhan desa terpencil Desa HG. Menarik di sini teman-teman, sosok Yuno yang para fans kenal masa kini ternyata sangat jauh berbeda dengan Yuno di masa kecil dulu. Dulu bisa dikatakan Yuno itu hanyalah bocah kroco yang tak memiliki keberanian dan kalau ada bahaya hanya bisa ketakutan saja. Bahkan di masa kecilnya, dia hanya menjadi seorang bocil yang memiliki ketergantungan kepada Asta. Yuno sering diselamatkan oleh Asta di masa kecilnya. Saat-saat dalam bahaya, Asta selalu datang untuk menyelamatkan Yuno. Ya walaupun begitu, di remaja Yuno berhasil menjadi seorang yang gagah berani dan ksatria sihir yang luar biasa. Namun itu semua terjadi lagi-lagi karena Yuno telah termotivasi oleh Asta dan ingin bersaing dengan Asta supaya menjadi seorang kaisar sihir. Kemudian kita ke list yang ke-8. Yuno berambisi. Yuno merupakan seorang yang memiliki sikap yang dingin. Dia selalu terlihat tenang layaknya seorang yang tidak memiliki emosi apapun. Yuno bahkan tidak akan berbicara kecuali saat kondisi di mana dia memang harus berbicara. Walaupun begitu, Yuno sebenarnya merupakan karakter dengan ambisi yang besar dan kuat. Hal itu terlihat dari bagaimana dia menganggap Asta sebagai rivalnya dalam menggapai tujuan yang sama, yaitu untuk menjadi seorang kaisar sihir. Sikap yang Yuno tunjukkan saat telah menginjak umur remaja sekaligus dewasa sangat berbanding terbalik dengan dirinya di masa kecil. Yuno mempelajari banyak hal dari rivalnya sekaligus sahabatnya sejak berada di panti asuhan desa terpencil Desa Haga yang bernama Asta. Bahkan berkat ambisinya yang kuat, Yuno telah berhasil mengungguli Asta sebagai seorang yang memiliki posisi wakil kapten Ksatria Sihir. Selanjutnya, list ke-9. Dicintai oleh Mana. Yuno merupakan ksatria sihir dicintai oleh mana sihir. Dia memiliki kekuatan mana sihir yang sangat luar biasa besar. Yuno juga mampu mendeteksi mana sihir yang berada di sekitarnya. Kemudian, Yuno pun mampu menggunakan mana zone. Ketika mana zone tersebut digabungkan dengan mana skin, Yuno akan bisa bergabung dengan roh angin miliknya yang bernama Silk dan akan merubah Yuno menjadi Spirit Dive Boreas, di mana Yuno menggunakan kostum jirah seperti layaknya kesatria angin. Selain itu, Yuno juga pernah menjadi wadah dari seorang roh setengah manusia setengah elf. Hal ini membuatnya memiliki kecocokan mana ganda, yaitu sihir angin dan sihir binatang. Tentu saja, semua kemampuan yang Yuno miliki itu diikuti dengan ambisi yang sangat kuat. Dia mampu memanfaatkan semua itu untuk terus melangkah maju dan mencapai tujuannya yang selalu ingin dia capai, yaitu The Next Kaisar Sihir. Lebih luar biasanya teman-teman, karena memang Yuno dicintai oleh mana, Yuno sanggup untuk menguasai 5 macam sihir. Berikut sihir-sihir yang dikuasai oleh Yuno. Sihir angin, sihir penciptaan, sihir roh, sihir penguatan, dan sihir binatang. Sihir angin memungkinkan Yuno menciptakan dan mengendalikan angin. Sihir ini telah Yuno kuasai sebelum dia menerima Grimoire berdaun 4. Sihir penciptaan Yuno gunakan ketika dia perlu menciptakan sesuatu. Yuno mengkombinasikan sihir ini dengan sihir anginnya untuk menghasilkan sesuatu sihir angin yang dia miliki. Sihir roh membuat Yuno bisa memanggil roh angin bernama Sylpie. Untuk mencapai tingkat tertinggi dalam penggunaan sihir roh atau tingkat roh suci, Yuno dan Sylpie harus berada pada hampir 100% tingkat resonansi. Sihir penguatan digunakan ketika Yuno harus meningkatkan kekuatan fisiknya. Lalu kemudian yang terakhir teman-teman, sihir binatang bisa membuat Yuno mengendalikan binatang-binatang di sekitarnya. Kemudian kita ke list yang terakhir, list ke-10. Pangeran asli Spade Kingdom.
Walaupun Yuno di awal cerita berasal dari panti asuhan yang terletak di desa terpencil desa Hage, tapi anehnya dia memiliki jumlah kekuatan mana layaknya seperti seorang para bangsawan. Padahal kan anak desa ya teman-teman. Tapi mananya bejibun banyak banget. Hal itu terjadi bukan tanpa sebab apapun teman-teman. Tapi jumlah kekuatan mana yang dimiliki oleh Yuno berasal dari darah keluarga bangsawan. Pada saat Zenon Zografis menyerang Clover Kingdom, Yuno berhadapan langsung dengan Zenon Zografis di markas kelompok kesatria sihir Golden Dawn. Tapi di sini Yuno telah kalah telak oleh Zenon Zografis sampai-sampai Yuno mengalami sekarat hampir saja mokat teman-teman. Pada saat itu Yuno telah selamat karena sihir healing yang diberikan oleh Kapten William Vengeance. Kemudian tiba-tiba saja ada seorang misterius yang datang ke desa Hage. Di sanalah orang misterius itu mengatakan bahwa Yuno merupakan keturunan raja ratu asli Spade Kingdom. Orang tua Yuno berasal dari Green Burial. Dengan kata lain, Yuno merupakan seorang pangeran asli dari kerajaan Spade Kingdom. Oke, seperti itulah video tentang 10 rahasia di balik karakter Yuno Green Burial. Oke, terima kasih yang sudah menonton. Apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penjelasan video ini, mohon dimaafkan dan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Kita diskusi bersama. Jangan lupa juga untuk like, subscribe Oni Project dan klik tanda loncengnya supaya notifikasi video baru muncul di HP dan komputer kalian. Dan jangan lupa juga untuk share sebanyak-banyaknya video ini. Arigatou gozaimasu and see you di next video.